Lu Fan mengangguk penuh pengertian, mengeluarkan beberapa pil dan meminumnya untuk kakak senior Chu Xing, lalu melompat ke dis. Yuan Lu Fan, tolong beritahu saya. Melihat Lu Fan naik ke panggung, semua siswa mulai bersorak. Sekelompok siswa yang mengenal Lu Fan berteriak lebih keras. Meskipun yang mereka teriakkan adalah hancurkan bunga dan rebut pedang cinta, Lu Fan. Aku mendukungmu. Saya memenangkan 2 game berturut-turut, ayo menangkan game ketiga. Lu Fan berdiri di sana dengan tenang, mengabaikan suara di telinganya. Meskipun dia tidak banyak bicara, matanya memberitahu semua orang bahwa dia ingin bertarung melawan 2 orang. Dia melihat ke depan, menatap lurus ke halaman Piao Miao dan halaman Qingjian. Yuan telah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, pada saat ini, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Yuan sombong menantang 2 rumah sendirian. Sekarang giliran Akademi Piao Miao dan Akademi Qingjian yang khawatir. Jika mereka kalah dalam ketiga pertandingan, mereka akan dipermalukan sepenuhnya. Pada saat ini, Guru Xuanzhen dan Guru Mengyun menunjukkan ekspresi yang sangat berbeda. Guru Xuanzhen berkata sambil tersenyum Xuanfeng. Apakah Anda bersedia melakukan pertempuran ini? Xuanfeng di sebelahnya berkata ya, tentu saja. Saya sudah lama ingin bersaing dengan Lu Fan. Namun, saya tidak akan bergabung dengan orang lain. Xuanzhen mengangguk dan berkata kompetisi peringkat akademi adalah cara untuk mempromosikan pertukaran seni bela diri di kalangan siswa. Peringkat adalah yang kedua. Kuncinya adalah apa yang bisa Anda dapatkan dalam pertempuran ini. Silakan, ikuti apa yang Anda pikirkan dalam hati Anda. Bela diri seni selalu menjadi jalanmu sendiri. Xuanfeng mengangguk sambil tersenyum dan melompat keluar. Memegang pedang setinggi 3 kaki erat-erat di tangannya, dia menatap Lu Fan dengan senyuman di wajahnya. Pedang 3 kaki, Xuanfeng. Dia akhirnya keluar. Ini pertunjukan sebenarnya. Kemunculan Xuanfeng menyebabkan para siswa Akademi Qingjian berteriak serempak. Angin, angin, angin. Di halaman Piao Miao, Luoyu juga meletakkan kipas lipatnya, berdiri dan berkata, Tuan Mengyun. Jika saya menghabisi Lu Fan ini, apakah akan ada masalah? Guru Mengyun berkata dengan tenang dokumen hidup dan mati telah ditandatangani. Pedang tidak memiliki mata dalam kompetisi, hidup atau mati. Siapa yang akan menemukan masalah bagi Anda? Bahkan jika Anda melakukannya, bukankah Anda dari Akademi Piao Miao saya? Bukankah aku Master Akademi Piao Miao? Luoyu tersenyum dan berkata Guru, Anda serius? Saya hanya ingin bertanya apakah Anda boleh membiarkan saya pergi dan berkompetisi. Karena Guru telah mengatakannya secara menyeluruh, silakan nikmati kompetisi ini. Setelah mengatakan itu, Luo Yupiao melangkah ke atas panggung. Telapak kakinya mendarat dengan ringan di atas piringan itu tanpa mengeluarkan suara. Kedua tuan telah tiba, dan mereka adalah lawan yang diharapkan Lu Fan. Pedang berat itu perlahan ditarik keluar, dan mata Lu Fan sedalam langit malam. Ini yang terakhir. Seperti yang diharapkan, setelah yang ini, semuanya akan berakhir. Dekan pun menjadi tertarik, berdiri dan tersenyum. Kompetisi sebelumnya sebenarnya membosankan baginya, namun gerakan Chu Xing lah yang membuat matanya berbinar. Sekarang, saatnya Lu Fan naik panggung. Dekan kemudian siap memperhatikan dengan cermat. Tujuan terbesar kedatangannya ke sini adalah untuk melihat latihan Lu Fan selama periode ini, dan seberapa kuat Lu Fan sekarang setelah dia terakhir kali memahami alam Tao. Saat ini, hanya berdiri di sana, Lu Fan memberinya perasaan yang baik, yang merupakan tanda bahwa dia telah mencapai puncak seni bela diri. Itu sebabnya Dekan berani menyimpulkan bahwa Lu Fan tidak akan pernah kalah dalam pertempuran ini. Sayangnya, orang lain tidak berpikir demikian. Setidaknya Tuan Sentu tidak berpikir demikian, dan tertawa dan berkata Din, kamu sangat optimis tentang anak ini Lu Fan. Haha, saya masih mengenal 2 anak kecil Xuanfeng dan Luoyu. Mereka hampir setingkat dengan Lu Fan. Lu Fan bertarung 1 lawan 2 dan ingin mengalahkan mereka. Dia juga perlu menemukan sesuatu yang istimewa. Sama seperti teknik menggerakkan langit dan mengubah matahari tadi. Tanpa ini, akan sulit bagiku untuk melihatnya. Dekan melirik Master Sentu dan berkata, apakah Anda berbohong kepada saya, atau Anda sengaja mengungkap ketidaktahuan Anda? Perhatikan baik-baik, kemajuan Lu Fan mungkin lebih besar dari yang saya bayangkan. Di lapangan, Lu Fan perlahan menghunus pedang tajamnya. Menatap Xuanfeng dan Luoyu, Lu Fan berkata, kita bisa mulai. Xuanfeng memegang pedangnya, tetapi tetap tidak bergerak, seolah dia tertidur, hanya berdiri di sana. Di sebelahnya, Luoyu membuka kipas lipat di tangannya dan berkata, Lu Fan, aku sudah lama mendengar bahwa kamu adalah jenius terkuat di Akademi Seni Bela Diri dalam 100 tahun. Hari ini, kamu harus membuka mataku. Biarkan aku tahu, apa arti kata jenius, bagaimana cara menulisnya. Dengan menggoyangkan kipas lipat dengan lembut, bunga, burung, dan pemandangan di atasnya mulai sedikit berubah, meski sangat halus, namun tetap ditangkap oleh Lu Fan.
Lu Fan berpura-pura tidak melihatnya dan berkata dengan tenang, tentu saja aku akan membiarkanmu melihatnya. Tapi, bukankah kalian berdua akan mengambil tindakan? Luo Yu berkata 2 lawan 1, sungguh memalukan untuk menyerang lebih dulu. Lu Fan, pernahkah kamu mendengar suara gunung dan sungai? Dengan senyuman jahat di wajahnya, Luo Yu menggoyangkan kipasnya sedikit lebih cepat. Lu Fan mengerutkan kening dan menatapnya dan berkata, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Bibir Luo Yu bergerak sedikit, dan tiba-tiba sebuah suara terdengar di telinga Lu Fan. Aku ingin mengatakannya, kamu akan mati. Begitu dia selesai berbicara, Lu Fan merasakan ledakan kekuatan di telinganya. Dia tidak menyadari dari mana kekuatan ini berasal, tetapi kekuatan mengerikan itu masih menembus seluruh tubuhnya. Luo Yu akhirnya bergerak saat ini, dan sosoknya menghilang tanpa jejak. Gunung dan sungai bertemu satu sama lain, dan angin musim semi bertiup masuk. Setiap kata membawa kekuatan agung, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Han Feng berseru, ups, saya lupa mengingatkan saudara muda Lu Fan bahwa Luo Yu ini sebenarnya adalah pejuang senjata tersembunyi. Lu Fan sebenarnya masih belum mengetahui apa itu seni bela diri Luo Yu. Jika dia memeriksanya dengan cermat, dia akan menemukan nama Luo Yu, raja senjata tersembunyi dari Akademi Seni Bela Diri. Yang disebut prajurit senjata tersembunyi adalah seni bela diri yang berspesialisasi dalam teknik tidak jelas dan menghabisi orang tanpa terlihat. Seni bela diri semacam ini sangat sulit untuk dipraktikkan. Tidak hanya membutuhkan talenta yang sangat tinggi, tetapi yang terpenting adalah kecintaan dan pemahaman terhadap senjata tersembunyi. Pejuang biasa, seperti siswa Akademi Hengshan, penuh semangat dan bergerak maju dengan berani. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan hal yang menusuk dari belakang. Dan mereka membenci orang-orang seperti itu. Seni bela diri semacam ini awalnya disebut Xiaodao. Bahkan para pejuang ortodoks pun enggan mempraktikkannya. Bahkan lebih sedikit lagi orang yang dapat mencapai sesuatu di bidang ini. Tapi Luo Yu adalah orang yang sangat asing, dan keterampilan senjata tersembunyinya tidak mungkin dilawan. Hampir seketika, kata Lu Fan. Ekspresi wajah Lu Fan menyakitkan, dan Luo Yu, yang bersembunyi di kegelapan, masih mati-matian menggunakan seni bela diri. Tidak ada yang melihat benang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kipas lipatnya dan semuanya mendarat di jubah naga hitam Lu Fan. Gumpalan kekuatan tidak jelas terus melewati benang ini, dan kemudian meledak di sekitar Lu Fan. Selama ini terus berlanjut, Lu Fan pasti akan kalah. Xuan Feng membuka matanya saat ini, mengangkat alisnya sedikit dan berkata, Lu Fan, kamu tidak mungkin seburuk itu, bukan? Lu Fan mengangkat matanya dan menatap Xuan Feng sejenak, dan kemudian, pedang berat di tangan Lu Fan menyala dengan cahaya redup. Xuan Feng tiba-tiba tersenyum, ternyata Lu Fan juga berpura-pura. Lawan ini menarik, sangat menarik. Suara ledakan tidak ada habisnya, dan Lu Fan mundur selangkah demi selangkah, ledakan yang tidak terlihat itu tidak terlihat oleh prajurit biasa. Oleh karena itu, di mata banyak siswa di tribun, Lu Fan terus-menerus mundur, tanpa alasan apapun. Ekspresi wajah Lu Fan menjadi semakin serius, dan kekuatan di tubuhnya mulai bergetar, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Luo Yu dalam kegelapan masih melepaskan kekuatannya dengan mudah, dia tidak terburu-buru, sebagai prajurit senjata tersembunyi, hal terpenting yang dia kurang adalah kesabaran. Berapa banyak prajurit yang dikonsumsi olehnya sedikit demi sedikit seperti ini sekarang tampaknya Lu Fan ini hanyalah reputasi yang sia-sia, dan dia bahkan tidak dapat menembus langkah sederhana seperti itu. Jenius macam apa itu? Jejak rasa jijik muncul di hati Luo Yu, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasa krisis akan datang. Dengan cepat, dia memegang kipas lipat di tangannya untuk menutupi wajahnya. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar, dan seluruh tubuh Luo Yu terlempar keluar dari kondisi menghilang. Ledakan yang tiba-tiba itu mengejutkan Xuan Feng, yang berdiri di atas panggung menonton pertunjukan. Dia tidak menyadari ketika Lu Fan melancarkan serangan balik, pupil matanya melebar dan penuh kejutan. Lu Fan bereaksi dengan cepat saat Luo Yu diledakkan, dia mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan. Pedang pembunuh mencapai langit, menghabisi 6 orang dengan satu pedang. Luo Yu berada dalam kondisi yang sangat malu setelah dibom, dia hanya berdiri dan melihat ke atas ketika dia melihat 6 karakter pembunuh datang ke arahnya. Karena terkejut, Luo Yu melambaikan tangannya dan melipat kipasnya, dan cahaya dingin dilepaskan dari kipas lipat, menghalangi 6 kata pembunuh yang penuh energi geng. Sudut matanya bergerak-gerak, pergelangan tangan Luo Yu terbalik, dan seluruh tubuhnya melonjak energi. Pedang berat Lu Fan menghantam kipas lipatnya tanpa memihak. Ketika keduanya bertabrakan, Lu Fan merasa seperti dipotong menjadi bola kapas. Gang Jin yang aneh sebenarnya menyerap sebagian besar kekuatannya. Tiba-tiba, tangan kiri Luo Yu membuat sedikit gerakan. Saat Lu Fan melihat tangan kiri Luo Yu bergerak sedikit, dia bergegas menuju domain Dao dengan pedang yang berat. Berdengung. Pedang berat itu mengeluarkan suara mendengung seperti emas dan batu yang bergetar, menyebabkan Luo Yu mundur lebih dari 10 langkah.
Kekuatan mengerikan dari alam tahu menyebabkan cakram di bawah kakinya tenggelam 3 kaki, dan formasi terlarang tiba-tiba muncul di mata semua orang. Itu adalah jaring sutra yang terdiri dari cahaya perak, menutupi seluruh rumah langit. Lu Fan menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, ada sidik jari berwarna merah darah yang diam-diam muncul di pinggangnya. Segera, kekuatan jahat dan destruktif keluar dari jejak tangannya, mencoba membangkitkan dantiannya. Sayangnya dantian Lu Fan tidak dapat terpengaruh oleh kekuatan ini. Lu Fan tidak perlu mengerahkan kekuatannya sendiri, dan bayangan menara istana misterius 9 naga muncul langsung di tubuhnya. Pada saat yang sama, suara menara istana Jiulong Xuan terdengar. Itu adalah kekuatan dari pembudidaya Ibel 15 lagi, ya. Bunuh itu untukku. Menara istana misterius 9 naga bersinar terang, dan kekuatan yang baru saja mengalir ke dantian langsung dihancurkan oleh menara istana misterius 9 naga. Sidik jari di pinggangnya terkena dan menghilang dalam sekejap mata, tanpa meninggalkan jejak. Kekuatan budidaya Ibel 15. Lao Jiu, apakah kamu yakin tidak mengakui kesalahanmu? Lu Fan berkata dalam hatinya. Saat dia mendengar kata Mo Xiu, alisnya tiba-tiba menegang. Menara istana Jiulong Xuan berkata dengan tegas ini jelas merupakan kekuatan dari pembudidaya Ibel 15. Meskipun cucu ini tersembunyi sangat dalam dan menggunakan Gang Jin untuk menutupinya, dapatkah dia menyembunyikannya dari saya? Saya telah mengalami perang untuk melenyapkan Ibel 15, dan pembudidaya Ibel 15 saya sangat akrab dengan teknik ini. Telapak tangan yang baru saja saya gunakan disebut telapak tangan transformasi tangan darah. Cucu ini sangat kejam, dan serangannya adalah gerakan menghabisi. Tuan yang hebat, jangan tunjukkan belas kasihan kepada cucu ini. Mata Lu Fan berkilat dingin, itu adalah seseorang dari Piao Miao Yard lagi. Mungkinkah Piao Miao Yuan telah menjadi gua setan? Mengangkat pedang yang berat, Lu Fan tidak banyak berpikir lagi. Karena pihak lain berani menggunakan keterampilan kultivator sihir untuk menghadapinya. Kemudian jatuhkan dia dan ungkapkan warna aslinya. Berlari, tubuh emas yang menyala-nyala itu bangkit, dan naga api merah itu mengaumkan pedangnya. Luo Yu menyaksikan dengan kaget saat Lu Fan menyerangnya lagi dengan pedangnya. Sial, dia terkena telapak tangannya yang berdarah dan tidak terjadi apa-apa. Sungguh tidak berperasaan. Apakah telapak tangannya meleset dari sasaran? Ini tidak mungkin. Kipas lipat di tangannya terus melambai, dan Luo Yu mengeluarkan jarum terbang kecil. Jarum terbang ini sangat tipis bahkan tidak bisa dilihat dengan mata terbuka, entah bagaimana kipas lipat bisa menyembunyikan begitu banyak jarum terbang. Sayangnya Lu Fan tidak melihat dengan matanya, dan dia tidak perlu melihat dengan matanya. Lu Fan bergegas mendekat dengan jarum terbang di tangannya. Semua jarum terbang yang mendarat di atasnya dihadang oleh Gang Yi. Yang sesekali menembus tidak akan pernah bisa menembus tubuhnya. Dengan tubuh emas api berapi-api dan seni kaisar naga abadi yang dikembangkan oleh Lu Fan, tubuhnya tidak jauh berbeda dengan tubuh Kiao Xuan. Berjuang melawan jarum terbang sampai ke Luo Yu, auman naga bergema di langit. Wajah Luo Yu akhirnya berubah, pakaiannya terkoyak-koyak, kekuatannya runtuh, dan semua kealamiannya tidak ada lagi. Menggigit ujung lidahnya dengan keras, sedikit darah muncrat dari mulutnya oleh Luo Yu. Kondensasi. Dalam sekejap, Gang Jin berwarna darah membungkus tubuh Luo Yu, menghalangi gerakan Lu Fan. Saat pedang berat itu menghantam Gang Jin yang berlumuran darah, hanya terdengar suara emas dan batu bertabrakan. Baju zirah. Ada teriakan tajam lainnya, dan Gang Jin yang berwarna darah berubah menjadi baju besi berwarna darah dalam sekejap mata, membungkus seluruh tubuh Luo Yu. Teknik pelindung darah. Siapa yang mengajarinya ini? Dekan berteriak dengan suara rendah. Master Sentu di sebelahnya menatap ke langit dan tidak berani menjawab. Teknik semacam ini yang perlu dikeluarkan menggunakan esensi dan darah dilarang atas perintah di Akademi Seni Bela Diri. Bahkan jika sang guru ingin mengajarkannya kepada murid-muridnya, dia harus melaporkannya. Karena skill semacam ini memiliki reaksi yang sangat besar, jika tidak dilakukan dengan benar akan menimbulkan bencana yang besar. Dekan sendiri tahu dengan jelas bahwa dia tidak pernah menyetujui pengajaran teknik pelindung darah kepada Luo Yu. Dengan kata lain, keterampilan Luo Yu diperoleh secara tidak sengaja oleh dirinya sendiri, atau diajarkan secara ilegal oleh seorang master. Apapun yang terjadi, itu sudah cukup membuat dekan marah. Bisa dibayangkan setelah pertempuran ini, Luo Yu akan dipanggil oleh dekan sendirian untuk berbicara. Di lapangan, Lu Fan melihat ada yang tidak beres dan menyerang dengan beberapa pedang lagi, tetapi Luo Yu memadatkan pelindung darahnya, dan kekuatan pertahanannya sebanding dengan seorang biksu di alam geng bumi. Bagaimana tingkat kultivasi Lu Fan saat ini cukup untuk menebasnya? Luo Yu menatap Lu Fan, sebelumnya dia benar-benar tidak berpikir bahwa Lu Fan bisa memaksanya menggunakan skill armor berdarah untuk membela diri. Terlebih lagi, semua metodenya sepertinya telah kehilangan pengaruhnya pada Lu Fan. Misalnya, begitu dia naik ke atas panggung, dia benar-benar terhubung ke Lu Fan dengan benang sutra, dan kemudian menyerang dengan kekuatan ledakan, tetapi Lu Fan melakukan serangan balik. Namun nyatanya,
Ada racun yang melumpuhkan pada benang sutra itu, namun Lu Fan tidak menunjukkan tanda-tanda kelumpuhan sampai sekarang. Contoh lainnya, telapak tangan darahnya tidak hanya kehilangan fungsinya, tetapi juga tidak ada bekas yang terlihat. Awalnya menggunakan telapak tangan darah sebagai panduan, bahkan jika Lu Fan tidak yakin dengan satu telapak tangan, dia kemudian dapat melancarkan beberapa serangan aneh melalui segel telapak tangan darah. Namun bekas tangannya yang berdarah juga hilang, benar-benar bersih dan tidak terlihat sama sekali. Luo Yu sangat marah karena Lu Fan memaksanya terlihat seperti ini bahkan sebelum dia memamerkan keahliannya yang luar biasa dengan senjata tersembunyi. Dengan sinar dingin di matanya, Luo Yu berkata dengan dingin, Lu Fan, jika kamu tidak bisa mengalahkanku, giliranmu untuk mati. Saat dia mengatakan itu, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dari kipas lipat di tangan Luo Yu, seperti pedang panjang, secepat kilat dan langsung mengenai Lu Fan. Lu Fan terkena pedang tanpa memihak, tapi dia tetap tidak bergerak. Saat pedang menghantamnya, sebuah skala muncul. Sambil terkekeh, Lu Fan berkata, apakah menurutmu hanya kamu yang memiliki baju besi? Sedikit demi sedikit, sepotong baju besi bersisik muncul dari tubuh Lu Fan, dan kemudian menutupi seluruh tubuhnya. Armor perak yang bersinar memantulkan cahaya dan tampak berkilau, bahkan pedang berat di tangan Lu Fan ditutupi dengan tepi perak. Saat tingkat kultivasi Lu Fan meningkat, armor naga skala menjadi lebih indah dan megah dari sebelumnya, dan tanda di atasnya jauh lebih jelas, dengan cahaya misterius mengalir melaluinya. Seluruh tubuh Lu Fan terbuka, hanya matanya yang terbuka, menatap Luo Yu, dan mengangkat pedang berat itu lagi. Scarlet Dragon Armor, dia bahkan telah mempelajari ini. Bukankah keterampilan bela diri ini hilang? Guru Sentu bahkan berteriak, jika teknik Blood Armor, yang memungkinkan seseorang memiliki kekuatan pertahanan seorang prajurit tingkat bumi untuk jangka waktu tertentu, hampir tidak bisa disebut sebagai keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, maka Scarlet Dragon Armor jelas merupakan puncaknya, dari seni bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Kekuatan pertahanan keduanya sama, tetapi baik dari segi tingkat kerugian maupun pertumbuhan keterampilan mereka tertinggal lebih dari satu tingkat. Tentu saja, tingkat kesulitan pelatihannya juga berbeda-beda di lebih dari satu tingkatan. Master Meng Yun dari Akademi Piao Miao, Master Xuan Zhen dari Akademi Qingjian, dan Master dari beberapa akademi lainnya semuanya menghirup udara segar. Tidak ada yang lebih tahu dari mereka apa arti dari armor skala naga. Siapa sangka Lu Fan yang sudah kuat justru menyembunyikan gerakan seperti itu. Ekspresi Luo Yu berubah drastis dan dia dengan cepat mundur. Tapi bagaimana Lu Fan bisa memberinya kesempatan untuk mundur? Tangan kirinya membentuk cakar dan langsung meraih pelindung darah Luo Yu. Energi berwarna darah ingin mengenai lengan Lu Fan, tetapi ditekan oleh cahaya pada armor skala naga. Armor yang cukup keras. Biarkan aku mencoba melihat berapa banyak seranganku yang bisa dibloknya. Saat dia berbicara, Lu Fan melambaikan pedangnya yang berat dan menamparkan Luo Yu langsung ke tubuhnya, dan pada saat yang sama, domain Tao terbuka. Kekuatan yang mengejutkan menyebar, membuat hati semua orang bergetar. Luo Yu terjatuh ke tanah oleh pedang, berjuang dan mencoba melawan. Tapi saat dia melambaikan kipas lipatnya, Lu Fan tiba-tiba meraih kipasnya. Kekuatan tajam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, tetapi mereka tidak dapat menembus pertahanan Lu Fan. Inilah salah satu alasan mengapa prajurit senjata tersembunyi akan segera menghilang, selama mereka menghadapi prajurit berbaju besi, metode serangan diam-diam mereka akan sangat ditekan. Apalagi setelah para pejuang memasuki alam geng bumi, hampir semua orang memiliki gang armor. Berapa banyak prajurit senjata tersembunyi yang dapat menghancurkan gang armor? Tidak, Luo Yu berseru, tapi dia bukan tandingan kekuatan tirani Lu Fan. Lu Fan mengambil kipas itu dari tangannya, melemparkannya ke sabuk kosongnya. Pendekatan ini membuat banyak siswa yang hadir merasa malu. Perampokan terbuka, tanpa penyembunyian, ini sungguh gila. Namun, siswa berpengetahuan lainnya tidak berpikir demikian. Luo Yu menggunakan teknik pelindung darah yang dikontrol ketat oleh Akademi Seni Bela Diri, tetapi mengapa Lu Fan tidak bisa mengambil senjatanya? Melihat kipas angin itu diambil, mata Luo Yu tiba-tiba memerah. Lu Fan, kamu sangat berani. Saat dia berbicara, mata Luo Yu bersinar dengan cahaya abu-abu mati, dan tubuhnya juga bersinar dengan energi abu-abu mati. Segera, Lu Fan merasakan bahaya yang mendekat dan melangkah mundur bahkan tanpa menarik pedangnya yang berat. Luo Yu mengacungkan jari dengan kedua tangannya, dan dua kekuatan yang mengandung sedikit cahaya abu-abu datang ke arahnya. Lu Fan melewati salah satunya, tetapi gagal melewati yang lain. Engah, armor skala naga benar-benar ditusuk, dan pinggang serta perut ditembus, dan darahnya berdeguk, masih ada kekuatan abu-abu samar di dalamnya, dan itu mulai menjarah dengan gila-gilaan, dan meridian, tulang, dan bahkan darah diubah menjadi abu kemanapun ia melewatinya. Lampu merah tiba-tiba muncul di tangan Lu Fan, dan tali merah muncul. Ini adalah sesuatu yang diberikan Ling Yao kepadanya, katanya itu dirancang khusus untuk mengusir para penggarap Ibel 15.
Sehelai rambut merah kecil di tali merah tidak menembus lukanya, langsung memusnahkan seluruh energi mati di lukanya. Kemudian menara istana Jiulongsuan bereaksi dan dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Gangki yang tak ada habisnya di tubuh Lu Fan segera mulai memperbaiki lukanya. Yah, tali merah ini benar-benar berfungsi. Lu Fan melirik lukanya dengan rasa takut yang masih ada, keterampilan kultivator sihir tidak boleh diremehkan. Tampaknya Zhang Yuhan tidak memahami inti dari teknik budidaya sihir hari itu. Dekan tiba-tiba membanting meja dan berdiri, menatap Luo Yu dengan marah. Orang lain tidak bisa melihat dengan jelas, tapi dia bisa melihat dengan jelas. Teknik budidaya Ibel 15. Kapan Akademi Piao Miao memiliki murid seperti itu? Suara dingin dekan terdengar, namun tidak ada siswa biasa yang mendengarnya. Namun, beberapa master hanya merasakan suara meledak di telinga mereka, dan ekspresi mereka bergerak-gerak. Di langit, kepala Tianqi juga muncul, melihat ke sini. Hanya saja Tianqi tidak bisa melihat menembus Sky Mansion dalam kehampaan untuk beberapa saat, setelah melihat sekeliling, ia menghilang tanpa jejak. Wajah Tuan Mengyun menjadi pucat. Mengapa ini menjadi teknik budidaya Ibel 15 lagi? Dua murid berturut-turut sedang mengembangkan keterampilan Ibel 15, dan Guru Mengyun sendiri bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dekan sangat marah sehingga dia takut dia akan menderita juga. Sekarang dia ingin bergegas ke atas panggung, meraih Luo Yu dan menanyainya dengan sengit. Luo Yu masih tidak menyadari bahwa tekniknya telah ditemukan, dia sedang marah dan hanya ingin menghabisi Lu Fan. Lu Fan memandangnya dan tiba-tiba tersenyum. Menara istana Jiulongsuan berkata di dalam tubuh Lu Fan, haha, Tuan yang hebat. Anda akhirnya mulai mengambil sesuatu. Saya sangat senang, dunia para pejuang seperti ini. Entah Anda menangkap saya, atau saya menangkap Anda. Penggemar ini bisakah kamu menelannya untukku? Menurutku itu enak. Lu Fan terlalu malas untuk memperhatikan Lao Jiu dan perlahan melangkah maju ke arah Luo Yu. Pedang berat itu dilempar ke samping oleh Luo Yu, dan kemudian dengan teriakan di mulutnya, Luo Yu bergegas menuju Lu Fan. Mati. Baju besi berwarna darah di seluruh tubuh Luo Yu tiba-tiba berubah menjadi kerangka, dan api biru menyala di mata gelap tengkorak itu. Lu Fan berhenti dan memukul dengan kedua tinjunya secara bersamaan. Terkejut, Gangki menyebar dengan kedua tangannya, dan semua kekuatan langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Kekuatan Luo Yu yang memukulnya hancur sedikit demi sedikit, dan dia jatuh di depan Lu Fan karena terkejut. Para siswa yang menonton juga merasakan kekuatan kejutan yang mengerikan ini, dan mereka semua tertegun sejenak tanpa bisa dijelaskan. Kemudian, melihat ke arah lapangan, Luo Yu sudah terbaring di depan Lu Fan. Aku tidak menerimanya, Luo Yu kau berkata dengan darah dan kata-kata yang menyayat hati. Lu Fan menendang kepalanya, membuatnya pingsan sepenuhnya. Perlahan, Lu Fan melangkah maju dan mengambil pedangnya yang berat lagi. Luo Yu terbaring berdarah di dis. Lu Fan berbalik dan menatap Xuan Feng, yang diam. Sambil terkekeh, Lu Fan berkata, sekarang giliranmu. Wajah Xuan Feng terlihat sangat jelek saat ini, dan telapak tangannya sedikit gemetar. Penampilan Lu Fan barusan benar-benar membuatnya takut. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Xuan Feng tidak memiliki keberanian untuk menghunus pedangnya saat menghadapi lawannya. Setelah mencubit dirinya sendiri dengan keras, Xuan Feng menjadi tenang dan memegang pedang setinggi 3 kaki itu erat-erat di tangannya. Xuan Feng berkata sudah lama menunggu. Lu Fan perlahan mengeluarkan sebotol pil dari tangannya dan menelannya seperti kacang di depan semua orang. Semua siswa yang melihat cara meminum ramuan ini bermata merah. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya alam. Apakah dia meminum pil? Bukankah dia meminum pil satu per satu? Mengapa dia meminumnya botol demi botol? Apakah Yi Yuan begitu kaya sehingga siswa yang masuk tidak perlu khawatir tentang ramuan? Ya ampun, saya pasti salah lapor ke rumah sakit. Saya ingin pindah ke rumah sakit lain. Saya ingin ke rumah sakit Yi Yuan. Titik. Semua siswa berteriak dan melolong. Han Feng dan yang lainnya hampir tertawa terbahak-bahak. Para idiot ini, kakak muda Lu Fan bisa memakan ramuan seperti kacang jeli karena dia mendapat rumah besar dari ahli energi abadi. Di sebelahnya, Chu Tian berkata sambil tersenyum adik laki-laki Han Feng, jangan mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain. Biarkan mereka menyebarkannya dengan santai. Saya benar-benar ingin melihat seperti apa Yi Yuan pada akhirnya. Keduanya saling memandang dan tertawa. Di atas panggung, wajah Xuan Feng juga bergerak-gerak. Sebagai murid pertama Akademi Qingjian, dia juga memiliki banyak ramuan. Tapi dia tidak akan pernah berani makan seperti Lu Fan. Anda harus tahu bahwa meminum pil apapun bernilai 1000 keping emas. Segala sesuatu yang Anda makan adalah uang. Kecuali para pemurniki yang tidak menganggap serius uang, yang lain tidak berani tidak menganggap serius obat mujarab tidak peduli seberapa kaya mereka. Setelah makan sebotol ramuan, Lu Fan merasa sudah agak pulih. Luka di tubuhnya berlumuran darah dan pada dasarnya baik-baik saja.
Jika Xuan Feng mengira dia makan banyak sekarang, dia salah total. Kekuatan langit dan bumi berusaha mati-matian untuk menambah kekuatannya. Bagaimanapun, setelah meminum begitu banyak ramuan tadi, bahkan jika ada yang salah dengan kekuatan dunia di sekitar mereka, semua orang hanya akan memikirkan ramuan itu. Sangat mustahil untuk menebak bahwa dia masih memiliki teknik praktisi Qi. Armor naga skala di tubuhnya tertahan, dan Lu Fan berencana untuk melakukan pertunjukan pedang yang bagus dengan Xuan Feng. Dikatakan bahwa ilmu pedang Akademi Qingjian adalah puncak dari seluruh akademi seni bela diri. Dengan adanya kesempatan untuk mempelajari sesuatu hari ini, tentu saja Lu Fan harus mempelajari sesuatu yang berguna secara diam-diam. Sama seperti jurus yang dia gunakan untuk mengalahkan Luo Yu. Faktanya, itu adalah kekuatan dari teknik 5 guntur mengejutkan. Meskipun Lu Fan belum memicu guntur, dia sudah dapat menggunakan beberapa kekuatan kejutan yang paling penting. Efeknya sangat bagus. Xuan Feng mengambil 3 langkah ke depan, cahaya dingin terkondensasi pada pedang setinggi 3 kaki di tangannya, dan cahaya ilahi melonjak di matanya. Tidak, saya telah ditangkap oleh momentumnya. Meskipun dia mungkin tidak cukup kuat sekarang, saya telah ditekan oleh formasi sebesar 10% dari kekuatan saya. Sekarang mentalitas saya tidak stabil. Jika saya menghilangkan 10% lagi, saya hanya akan melakukannya, memiliki 80% kekuatanku. Itu harus diakhiri dengan cepat. Berjuang? Ya, satu gerakan menentukan hasilnya. Xuan Feng memiliki beberapa perhitungan dalam pikirannya. Pedang sepanjang 3 kaki itu menunjuk langsung ke arah Lu Fan dan berkata, Lu Fan, aku tidak akan memanfaatkanmu. Bagaimana kalau kita memutuskan hasilnya dengan satu gerakan? Lu Fan tertegun sejenak, dia siap untuk memamerkan keterampilan dasar pedangnya, tetapi dia tidak menyangka Xuan Feng akan mengucapkan kata-kata ini secara tiba-tiba. Menyentuh hidungnya, Lu Fan berkata, satu gerakan, kan? Baiklah, mari kita lakukan dengan satu gerakan, karena itulah yang ingin kamu lakukan. Lu Fan memegang pedang berat di tangannya dan mulai meningkatkan momentumnya. Karena hasilnya ditentukan oleh satu gerakan, lawan pasti akan menggunakan gerakan menghabisi terkuatnya, dan dia tidak boleh gegabah. Xuan Feng tiba-tiba menutup mata kirinya saat ini, cahaya di mata kanannya memudar, dan bahkan pupilnya pun menghilang. Hanya bagian putih matanya yang tersisa. Mata yang mencapai langit, pedang pembunuh. Melihat ke langit dan bumi, dan menghabisi setiap 10 langkah. Bagus, bagus, bagus. Putra Xuan Zhen benar-benar mendapatkan warisan sejati dari ayahnya. Tuan Sentu berkata sambil tersenyum. Ekspresi guru Xuan Zhen juga menjadi serius, masih banyak risiko dalam gerakan ini, dia harus mengawasi Xuan Feng untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada dirinya. Lu Fan tidak merasakan perubahan apapun pada momentum Xuan Feng. Yang dia tahu hanyalah pedang setinggi 3 kaki di tangan Xuan Feng semakin terang, sangat terang dan begitu terang sehingga membuat jantung seseorang berdebar-debar. Tidak baik, hati Lu Fan bergerak sedikit. Tiba-tiba dia menemukan bahwa pedang Xuan Feng benar-benar mempengaruhi pikirannya. Gangki di dalam tubuh dengan cepat berubah menjadi kekuatan jiwa menghadapi teknik aneh ini. Kekuatan jiwa adalah dasar untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Lu Fan juga tahu bahwa dia belum mengembangkan kekuatan Gangki, jadi mengubahnya menjadi kekuatan jiwa adalah pilihan terbaik. Tiba-tiba, angin misterius itu bergerak. Tubuhnya dan pedang di tangannya melesat ke depan pada saat yang sama, Lu Fan bisa melihat kekuatan langit dan bumi di depan Xuan Feng, seperti sepotong air yang tersapu. Tetesan air yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah. Jelas sekali gerakan Xuan Feng sangat cepat, tetapi Lu Fan dan semua siswa yang hadir dapat dengan jelas melihat setiap gerakannya. Seolah-olah pedang ini telah menembus ruang dan waktu, dan di mata semua orang hanya ada pedang ini, satu-satunya pedang antara langit dan bumi. Kontras yang sangat besar ini menyebabkan kekuatan jiwa di tubuh Lu Fan keluar dengan sendirinya. Kekuatan jiwa terkondensasi menjadi Gang Yi untuk membungkus Lu Fan, dan Lu Fan mengangkat pedang berat di tangannya. Tanpa bimbingan siapapun, pikiran Lu Fan menjadi kosong saat dia melihat gerakan Xuan Feng. Kekuatan jiwa di tubuhnya membimbingnya untuk menyelesaikan pedang ini. Semuanya begitu alami, jika lawan datang untuk menghabisinya dengan pedang ini, dia hanya bisa menggunakan pedang ini untuk melawan. Bahkan Lu Fan sendiri tidak tahu mengapa dia mengayunkan pedang ini dari sudut ini dan dengan kekuatan ini. Pedang Xuan Feng menimpanya. Riak kekuatan seperti air menyebar ke seluruh ototnya. Organ dalamnya, meridian, tulang, kulit, daging dan darah, tidak ada tempat yang tidak beriak seperti gelombang air, menyebarkan riak satu demi satu. Sepertinya itu akan runtuh pada saat berikutnya. Dan pedang Lu Fan juga jatuh di bahu Xuan Feng, dan kekuatan ilahi mengalir langsung ke dalam pikiran Xuan Feng. Bagian putih mata Xuan Feng tiba-tiba menjadi merah, dan tangan yang memegang pedang setinggi 3 kaki itu bergetar hebat. Kedua pria itu saling merindukan, dan Lu Fan berdiri di sana, tidak mampu menahan seteguk darah yang muncrat. Sepertiga meridian di tubuh mulai rusak, dan luka muncul di seluruh andalam.
Menara istana misterius 9 naga di dalam tubuhnya mengeluarkan seruan terkejut, dan kemudian dengan cepat mulai menyembuhkan lukanya. Lu Fan perlahan menoleh untuk melihat Xuan Feng, hanya untuk menemukan bahwa Xuan Feng berdiri di sana seperti sepotong kayu, tidak bergerak. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Sambil menjulurkan lehernya, sekelompok siswa melihat ke atas dan ke bawah seperti bebek yang sedang diangkat lehernya. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup. Tubuh Xuan Feng pertama-tama bergoyang sedikit, dan kemudian kekuatan hitam dan putih muncul dari tubuhnya, dan dia jatuh ke tanah. Ledakan. Suara Xuan Feng yang jatuh ke tanah seakan terngiang-ngiang di hati semua siswa. Master Xuan Zhen tampak sedih dan tersenyum pahit dengan kekuatan jiwa. Sebenarnya ada siswa di Akademi Yi Yuan yang telah menguasai Yi Yuan Dao Jue. Kata-kata guru Xuan Zhen terdengar oleh orang-orang di dekatnya, dan kemudian berita itu menyebar dengan cepat. Ada seruan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tribun. 1 Yuan Dao Jue, Lu Fan telah menguasai 1 Yuan Dao Jue. Ya Tuhan, aku sudah menguasai Yi Yuan Dao Jue. Dia adalah Yi Yuan Lu Fan. 1 penggemar Yuan Lu. ... Suaranya terdengar seperti gulungan ombak laut. Lu Fan terkekeh dan menyarungkan pedangnya. 3 kemenangan dalam 3 pertempuran, Yi Yuan menang. Sorakan, jeritan, dan kutukan menyatu menjadi lautan yang bising. Di tengah kerumunan, banyak orang meneriakkan 1 Yuan Lu Fan. Pertempuran hari ini telah sepenuhnya membangun reputasi Lu Fan. Dengan dukungan kakak laki-laki Cutian, Han Feng naik kedis dan menerima sorakan semua orang. Semua orang memberikan tepuk tangan dan sorak-sorai tanpa ragu-ragu. Bahkan dekan dengan lembut bertepuk tangan untuk Lu Fan dan yang lainnya. Hari ini ditakdirkan menjadi hari yang mulia bagi Yi Yuan. Dan setelah hari ini, reputasi Yi Yuan akan meningkat ke tingkat yang baru. Mengalahkan 2 akademi sendirian dan memenangkan 3 dari 3 pertempuran, perbuatan ini cukup untuk mewariskan nama Lu Fan dan lainnya di Akademi Seni Bela Diri selama beberapa dekade. Sorak-sorai berlangsung beberapa saat, dan wajah Ling Yao memerah karena kegembiraan di tribun. Sosok dekan telah menghilang saat ini, diikuti oleh sosok Luo Yu. Tuan Mengyun dan yang lainnya tampak sedih. Begitu insiden Luo Yu diketahui publik, reputasi seluruh Akademi Piao Miao pasti akan anjlok. Tuan Mengyun tidak tahu harus berkata apa. Jika dekan tidak ada di sini, dia masih bisa menutupinya sedikit. Tetapi dekan melihat dengan jelas di sini, dan saat ini dia membawa semua orang pergi secara diam-diam. Apalagi yang bisa dia minta untuk dia katakan. Tuan Mengyun tiba-tiba teringat bahwa Luo Yu pernah berkata bahwa dia ingin menghabisi Lu Fan sebelum naik ke panggung. Meskipun dia tidak mengatakan apapun dengan jelas saat itu. Tapi dia setuju. Jika dekan menanyakan hal ini, saya kira dia sebaiknya tidak terus menjadi master. Mengyun menghela nafas sepertinya setelah kembali, dia akan melamar dekan untuk memasuki pegunungan Qingtian untuk berlatih. Mentalitas saya sendiri tidak lagi cukup untuk menjadi seorang master. Di sisi lain, setelah menghela nafas sebentar, Guru Xuan Zhen juga mengirim seseorang untuk mengambil kembali Xuan Feng. Setelah diperiksa dengan cermat, wajah Guru Xuan Zhen tampak jauh lebih baik. Lu Fan pada akhirnya masih menahan diri, meskipun luka Xuan Feng serius. Namun area yang paling kritis, dantian dan otak, tidak mengalami kerusakan yang dapat diperbaiki. Dilihat dari kekuatan jiwa yang dimiliki Lu Fan, dia mungkin bisa menghabisi Xuan Feng. Dari sudut pandang ini, dia harus berterima kasih kepada Lu Fan. Yi Yuan telah melatih murid yang baik. Xuan Zhen dipenuhi dengan emosi, berbalik dan pergi bersama sekelompok siswa dari Akademi Qingjian. Meskipun pintu keluar Sky Mansion sulit ditemukan, namun tidak dapat disembunyikan dari ahli seperti Xuan Zhen. Tapi setelah dia keluar, sekelompok siswa dari Akademi Qingjian mulai berteriak. Mengapa tempat hantu ini begitu jauh dari Akademi Qingjian mereka? Para siswa dari Akademi Qingjian adalah yang pertama pergi, dan segera setelah itu, semua siswa dari Akademi Piao Miao juga pergi, dan mereka tidak merasa malu untuk tinggal lebih lama lagi. Fakta membuktikan bahwa Yuan memiliki kepercayaan diri dan modal yang cukup untuk memilih kedua rumah tersebut. Kejayaan Akademi Piao Miao berakhir di sini, mulai hari ini, mereka benar-benar tersingkir dari 3 besar di cabang. Didis, Han Feng terkekeh dan berkata, Saudara muda Lu Fan, aku merasa aku luar biasa sekarang. Aku belum pernah sebaik ini dalam waktu yang lama. Lu Fan terkekeh, masih mengingat pertarungan pedang terakhir dengan Xuan Feng di benaknya. Perasaan misterius, ilmu pedang yang tak terlukiskan. Meskipun itu hanya konfrontasi naluriah dengan kekuatan jiwa, samar-samar dia dapat memahami bahwa inilah cara kekuatan jiwa digunakan. Ternyata metode yang dia gunakan terlalu kasar dan dia sama sekali tidak memahami manfaat luar biasa dari kekuatan jiwa. Karena Master Wu Chen sangat mengagumi Wan Yuan Dao Jue, maka kekuatan jiwa ini pasti memiliki segala macam kemampuan misterius. Kalau tidak, bagaimana Guru Wu Chen bisa memberitahunya? Kecuali Yi Yuan Dao Jue, Akademi Seni Bela Diri lainnya tidak sepadan dengan waktunya.
Tampaknya ini, seperti Gang Qi-nya, memerlukan waktu untuk mengeksplorasi dan memahaminya. Mungkin suatu hari, ketika dia memahami semua Wan Yuan Dao Jue, dia akan bisa mendapatkan kekuatan untuk mendaki jalan tersebut. Lu Fan tersenyum tipis. Dia sekarang seperti orang miskin yang memiliki harta karun, dan ada lebih dari satu harta karun. Selama dia menemukan cara yang tepat untuk membuka semua harta karun, dia akan sekaya negaranya. Pasti akan ada hari seperti itu, Lu Fan sangat yakin. Setelah pertempuran ini, Akademi Seni Bela Diri berada dalam kegembiraan selama 3 hari. Selama 3 hari penuh, semua perguruan tinggi berdiskusi dengan penuh semangat. Kata Yi Yuan tiba-tiba menjadi dambaan cabang-cabang lain. Tak terhitung banyaknya mahasiswa yang ingin pindah ke perguruan tinggi lain, dan mereka hampir melewati ambang batas dari Yi Yuan. Yi Yuan, yang awalnya sepi, menjadi ramai dengan lalu lintas dalam beberapa hari terakhir. Sejak mereka keluar dari Sky Mansion, banyak orang berlari ke gerbang Yi Yuan. Berteriak keras, saya ingin bergabung dengan Yi Yuan. Beri saya kesempatan. Jika kamu tidak mengizinkanku memasuki Yi Yuan, aku akan jatuh dan mati di sini. Jangan hentikan aku. Saudaraku, izinkan aku menjadi adik laki-lakimu. Aku bersedia menyajikan teh dan air untukmu. Situasi ini membuat semua orang di Yi Yuan gelisah. Master Yi Qing dan Master Dao Guang, yang sedang mempelajari boneka di dalam ruangan, keduanya berlari keluar untuk melihatnya. Awalnya mereka sangat tertarik, tetapi setelah mereka keluar untuk mengobrol sebentar dengan para siswa ini, mereka menemukan bahwa ada semakin banyak orang. Master Yi Qing dan Master Dao Guang tidak lagi memiliki kesabaran seperti itu. Melihat sekelompok siswa yang tidak memenuhi persyaratan mereka, mereka berlutut di depan gerbang Yi Yuan dan berteriak sepanjang hari. Tuan Yi Qing dan Tuan Dao Guang sangat kesal sehingga mereka hanya mengangkat tangan dan pergi, tanpa meninggalkan sepatah kata pun, mereka langsung pergi ke kedalaman pegunungan Qingtian untuk menemukan kedamaian. Kakak senior bahkan lebih berterus terang, setelah Guru Yi Qing dan Guru Dao Guang pergi, dia hanya memindahkan banyak makanan dan pergi. Seluruh Yi Yuan segera diserahkan kepada Lu Fan dan yang lainnya, menyebabkan Lu Fan dan yang lainnya sakit kepala parah. Berisik setiap hari, berisik setiap hari, berisik setiap malam. Orang-orang yang ingin dipindahkan ke rumah sakit lain ini seperti permen yang tidak bisa dihilangkan, mereka berlutut di depan pintu dan tidak pernah kemana-mana. Akibatnya, Lu Fan dan yang lainnya gagal melakukan penyembuhan. Kakak senior Chu Xing, yang akhirnya terbangun, mengerang 2 kali saat melihat pertempuran itu, dan tidak pernah keluar lagi. Bahkan Xiao Hei dengan bijak bersembunyi di kamar Lu Fan dan tidak mau keluar kecuali untuk makan, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kakak senior Han Feng tidak punya pilihan selain keluar dan berjalan-jalan dan mengumumkan, mereka yang ingin dipindahkan ke rumah sakit lain harus membayar masing-masing 10 koin emas terlebih dahulu. Awalnya, kakak senior Han Feng berpikir bahwa kalimat ini seharusnya membuat takut banyak orang. Alhasil, orang-orang tersebut justru mengambil uang dan langsung menjejalkannya ke tangannya. Tidak masalah jika tidak mau, dilihat dari posturnya, tidak terlihat seperti memberi uang sama sekali. Itu lebih seperti merampok uang, yang membuat Han Feng takut. Setelah mengumpulkan banyak uang, kakak senior Han Feng tidak bisa berkata apa-apa lagi dan tidak muncul begitu saja. Lu Fan pergi mencarinya, tetapi Han Feng hanya menunjukkan wajahnya dari jendela dan berkata, adik laki-laki Lu Fan, kamu bisa memikirkan cara untuk mengusir mereka. Saya tidak berani keluar. Saya menggunakan uang untuk membantu orang lain menghilangkan bencana. Saya tidak akan melakukan apapun demi uang. Saya takut dipukuli sampai mati. Baiklah, itu saja. Saya serahkan pada Anda. Lu Fan tampak tidak berdaya, dan kakak senior Chu Tian juga berkata bahwa dia tidak punya pilihan. Setelah memikirkannya, Lu Fan tidak punya pilihan selain mengeluarkan Xiao Hei. Xiao Hei, kali ini semuanya terserah padamu. Keesokan harinya, Lu Fan membawa Xiao Hei keluar halaman dan berkata dengan lantang di depan semua siswa yang ingin bergabung dengan Yi Yuan, siapapun yang ingin memasuki Yi Yuan harus terlebih dahulu mengalahkan binatang penjaga Yi Yuan. Yang kalah akan pergi roh. Obatnya akan hilang dengan sendirinya. Pemenangnya akan memasuki level kedua dan menunggu tes pribadi masternya. Kata-kata Lu Fan langsung membuat semua siswa bersorak. Selama saya diberi metode, saya berlutut di luar rumah sakit selama berhari-hari dan akhirnya menunggu tes masuk di rumah sakit Yi Yuan. Xiao Hei memandang Lu Fan dengan ekspresi aku terluka di wajahnya. Ia sedang tidur nyenyak, tapi mengapa tiba-tiba ia ditarik keluar oleh Lu Fan untuk melakukan kerja paksa? Lu Fan berbisik kepada Xiao, semua bahan obat yang dimenangkan adalah milikmu. Semangat Xiao Hei terguncang, lalu dia mendengar auman naga dan tubuhnya mulai berubah. Badannya yang semula seperti singa langsung membesar beberapa kali, kepalanya membesar, dan taringnya terlihat.
Sisik di tubuhnya melebar keluar, dan setelah beberapa saat, Xiao Hei berubah menjadi sesuatu seperti kura-kura naga lapis baja. Tapi ia jauh lebih kuat daripada kura-kura naga lapis baja batu. Ada nyala api hitam samar keluar dari mulutnya, dan sisik gelap di tubuhnya juga memiliki sinar merah. Xiao Hei yang mendominasi baru saja menyelesaikan transformasinya dan membuat takut banyak siswa. Lu Fan mengangguk puas. Xiao Hei juga sudah lama berlatih di Yiyuan-Yuan, dan kekuatannya pasti mengalami kemajuan besar. Terutama apa yang juga telah dipraktikkan Xiao Hei dalam seni binatang surgawi yang melolong, Lu Fan tidak begitu jelas tentang kekuatannya saat ini. Kali ini dia juga melihat secara khusus. Bagaimanapun, meski lawan mengalahkan Xiao Hei, itu tidak masalah. Apakah tidak ada tingkat kedua? Apakah guru benar-benar akan menerima orang? Hehe, itu soal lain. Setelah menempatkan Xiao Hei di depan pintu, Lu Fan kembali melanjutkan latihan. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara perkelahian di luar, dan Lu Fan melihat keluar melalui jendela. Aku melihat Xiao Hei menamparkan seorang siswa sampai darah muncrat, seolah-olah dia tidak dipungut biaya. Gelengkan kepala dan abaikan orang-orang malang ini. Lu Fan memasuki kondisi kultivasi, memanfaatkan perasaan yang belum hilang dalam beberapa hari terakhir. Lu Fan harus dengan hati-hati memahami metode penggunaan kekuatan jiwa berikut ini. Dalam 2 hari, dia akan berlatih 1 atau 2 pil pemicu petir lagi, dan kemudian mencoba menguasai 5 teknik mengejutkan guntur. Dalam hal ini, kekuatannya akan sedikit meningkat. Dengan Xiao Hei yang menjaga gerbang gunung, dalam sehari, sebagian besar siswa yang ingin bergabung dengan Yiyuan-Yuan berkurang. Xiao Hei yang menakutkan memukuli puluhan siswa dalam 1 hari. Setiap siswa dipukuli dan terluka parah, dan tanpa pelatihan 1 atau 2 bulan, mereka tidak akan dapat pulih sama sekali. Ini hanyalah akibat ditepuk dengan lembut oleh Xiao Hei. Jika dia melakukannya lagi, dia pasti akan mati di tempat. Sebagai binatang buas yang sunyi, serangan Xiao Hei sudah sangat terukur, tidak ada satupun dari lusinan orang yang terbunuh secara tidak sengaja. Setelah pemukulan, Xiao Hei berlari dan mengulurkan tangannya untuk meraih seseorang, meminta sesuatu. Melihat cakar besar Xiao Hei dan peradangan hitam di mulutnya, siapa yang tidak berani meninggalkan ramuan itu? Semua orang tahu betul apakah bahan obat lebih penting atau nyawa lebih penting. Setelah mendapatkan lusinan ramuan, Xiao Hei tidak langsung menelannya seperti binatang buas lainnya. Sebaliknya, dia menemukan tas kain, mengemas semuanya, dan menggantungkannya di lehernya. Sebagai makhluk spiritual dengan kebiasaan mengumpulkan yang baik, Xiao Hei jelas tahu cara mendapatkan bahan obat terbaik. Setelah hari pertama pemukulan, Xiao Hei berlari ke arah Lu Fan, melepas pakaian Lu Fan, menatap Lu Fan dengan mata besar polosnya, dan kemudian menyerahkan bahan obat. Lu Fan melihat sekali dan tahu apa yang akan dilakukan Xiao Hei. Apakah kamu ingin aku membantumu membuat ramuan? Xiao Hei menganggukkan kepalanya yang besar seperti ayam yang mematuk nasi. Lu Fan terkekeh dan menerima bahan obat, lalu di depan Xiao Hei, dia menyiapkan 80% bahan obat tersebut menjadi ramuan, 20% sisanya, ya, alkimia juga dikenakan biaya. Pada hari kedua, hanya ada beberapa siswa di depan pintu yang ingin bergabung dengan Yiyuan-Yuan. Han Feng berlari keluar dan melihat, dan langsung tersenyum seperti seorang wanita. Hahaha, Xiao Hei, kamu luar biasa sekali, aku dikalahkan olehmu. Haha, bagaimana bisa begitu mudah untuk memasuki Yiyuan-Yuan kita? Xiao Hei menggunakan cakarnya untuk mendorong Han Feng menjauh, bukan untuk menghalanginya mendapatkan bahan obat. Siswa yang tersisa setidaknya berada di tingkat ke-7 atau ke-8 dari geng dalam. Setelah seharian bertarung, mereka juga menemukan bahwa budidaya Xiao Hei jelas sebanding dengan para pejuang alam Waigang. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan eksternal untuk menang. Senjata yang bagus, baju besi yang bagus, dan ramuan untuk meningkatkan kekuatan semuanya diperlukan. Mereka harus mempersiapkan segalanya sebelum berani menantang Xiao Hei. Tidak, itu seharusnya dikatakan sebagai naga ibel 15 api hitam. Dalam suatu hari, Xiao Hei juga membuat namanya sendiri. Sekarang juga terkenal di Akademi Seni Bela Diri, para siswa yang terluka parah dan kembali ke rumah, ketika mereka menyebut naga api hitam Yiyuan-Yuan, mereka semua terlihat ketakutan. Melihat tidak perlu mengembalikan koin emas yang didapatnya, Han Feng merasa segar dan tidak perlu lagi bersembunyi di kamarnya dan tidak berani keluar. Dengar, bukannya aku tidak akan mengembalikan koin emasnya, tapi kamu bahkan tidak bisa melewati level pertama. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Kakak senior Cusing akhirnya mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, sangat menyenangkan duduk di depan pintu dan berjemur di bawah sinar matahari sambil menyaksikan Xiao Hei memukuli seseorang. Di antara ketiganya, Lu Fan adalah yang paling sedikit terluka dan sudah baik-baik saja. Mengandalkan kekuatan garis keturunannya, kemampuan pemulihan Han Feng juga sangat kuat, dan dia pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Hanya Cusing yang mengonsumsinya begitu banyak sehingga meskipun dia meminum ramuan itu,
dia masih perlu istirahat selama lebih dari 10 hari. Tampaknya Chu Xing tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi terakhir melawan Onyang Yuan. Tapi tidak masalah, kakak-kakak akan menghadiri yang terakhir. Dengan kakak senior dan Lu Fan di sini, mengalahkan On Myojia bukanlah masalah. Chu Xing sangat percaya diri, seolah-olah dia telah melihat adegan Yan Qing dipukuli. Di dalam ruangan, Lu Fan masih berlatih, dan dia samar-samar menemukan cara menggunakan kekuatan jiwa. Gunakan Tuhan untuk mengendalikannya dan gunakan kekuatan untuk menghancurkannya, kekuatan jiwa ilahi sesuai dengan kekuatan langit dan bumi. Manfaatkanlah situasi ini dan undanglah berkah surga. Lu Fan tersenyum sedikit, dia sepertinya telah mencapai titik kuncinya. Menara istana misterius 9 naga dan pedang berat Wu Feng di dalam tubuhnya membelah kipas lipat yang direbut Lu Fan. Setelah mendapat persetujuan Lu Fan, menara istana 9 naga Suan dengan bersemangat menelan kekuatan kipas lipat. Entah cara apa yang digunakannya, lagi pula kipas angin yang bagus tiba-tiba kehilangan cahayanya dan berubah menjadi kipas lipat biasa yang sudah tidak ada efeknya lagi. Kemudian, pedang tajam itu memancarkan cahaya, melelehkan kipasnya sedikit demi sedikit, mengubahnya menjadi sepotong air berwarna-warni, yang kemudian diserap ke dalam pedang. Benar-benar tidak sia-sia sama sekali. Baru kemudian Lu Fan menyadari bahwa pembuatan kipas lipat ini tidaklah sederhana. Kelihatannya seperti kipas biasa, namun sebenarnya terbuat dari tulang naga. Sungguh luar biasa. Saat Lu Fan meningkatkan kekuatannya, tiba-tiba ada gerakan besar di luar. Suara keras terdengar dari halaman. Lu Fan dengan cepat melihat sekeliling dan melihat sesosok tubuh besar jatuh di halaman. Boneka yang besar sekali. Haha, Tuan, Anda kembali. Boneka yang hebat sekali. Han Feng adalah orang pertama yang bergegas keluar, hampir MS-kan air liur dan bergegas menuju boneka itu. Alhasil, sebelum ia sempat menyentuh boneka tersebut, cahaya keemasan yang bersinar langsung menghalanginya untuk mendekat. Tuan Qing dan Tuan Dao Guang mendarat di tanah. Melihat ekspresi cemas Han Feng, Master Yi Qing tersenyum dan berkata boneka cahaya emas sekarang setara dengan kekuatan puncak Wei Gang. Han Feng, pada levelmu, sebaiknya jangan mengacaukannya. Berhati-hatilah agar kamu terkena salah satunya pukulan. Datar. Han Feng segera mundur 2 langkah dan menatap boneka yang tingginya 3 kaki itu. Chu Tian juga keluar dan berkata guru, saya khawatir dibutuhkan lebih dari beberapa medali emas. Berapa banyak bahan yang digunakan untuk boneka sebesar itu? Master Yi Qing berkata memang benar banyak bahan yang digunakan. Tapi semuanya sepadan. Boneka cahaya emas ini dapat mengumpulkan kekuatan dan terus memperkuat di masa depan. Ngomong-ngomong, bukankah kamu menang melawan Qingjian Academy dan Akademi Piao Miao? Chu Tian, kamu pergi dan dapatkan 2 medali emas itu. Kamu bisa terus memperkuat bonekanya. Chu Tian mengangguk mengerti dan segera berangkat. Lu Fan, Chu Xing, dan Han Feng memperhatikan sekeliling boneka itu, merasa semakin kuat karena boneka itu penuh kekuatan. Di dalam tubuh, menara istana 9 naga Suan keluar untuk ikut bersenang-senang, dan berkata sambil tersenyum Guru Agung, boneka ini agak menarik. Di masa depan, adalah mungkin untuk mengembangkan kebijaksanaan spiritual, dan ada kesempatan untuk menemukan beberapa hal spiritual untuk disuntikkan ke dalamnya. Begitu boneka itu memiliki kebijaksanaan spiritual, kekuatannya akan berlipat ganda. Lu Fan berkata dalam hatinya saya tahu sedikit tentang hal-hal spiritual. Tetapi saya khawatir saya tidak akan mampu melakukannya sampai saya menjadi seorang guru spiritual. Jiulong Xuan Gongpa tersenyum dan berkata itu benar. Alasan mengapa seorang guru spiritual disebut sebagai titik balik para guru spiritual adalah karena dia dapat memurnikan sesuatu dengan kecerdasan spiritual atau spiritualitas. Hal-hal baik, hal-hal baik. Kalau saja dia bisa telan saja. Lu Fan tersenyum dan berkata, jangan pikirkan hal ini. Menara istana Jiulong Xuan bergumam 2 kali dan terdiam. Di luar rumah sakit, beberapa siswa yang masih ingin dirawat terkejut melihat boneka sebesar itu. Tampaknya bahkan Akademi Kongtong, yang pandai dalam formasi dan wayang, tidak memiliki wayang yang begitu mempesona, besar dan kuat. Benar saja, Yi Yuanyuan tersembunyi jauh di dalam, Anda tidak akan mengetahuinya kecuali Anda melihatnya, tetapi Anda akan terkejut saat melihatnya. Tingkat penerimaannya sangat sulit sehingga sekelompok siswa tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Xiao Hei dengan marah. Dengan lambaian tangannya, Guru Yi Qing meminta boneka itu pergi ke belakang untuk beristirahat. Cahaya keemasan tiba-tiba menyusut, dan boneka emas yang menyusut itu tampak seperti patung logam besar. Guru Yi Qing melihat keluar dan melihat tidak banyak siswa yang tersisa di luar halaman, dia terkekeh dan berkata, "Hah. Dalam 2 hari kita keluar, cukup banyak orang yang menyerah. Sangat bagus, sangat bagus." Han Feng menjelaskan Tuan, bukan karena mereka menyerah. Tapi karena mereka dipukuli. Saudara muda Lu Fan membuat tindakan yang merusak dan meminta mereka untuk melewati level Xiao Hei terlebih dahulu sebelum berbicara. Akibatnya,
Kelompok orang ini hanya itu yang tidak bisa menghentikan cakar Xiao Hei, semuanya dikalahkan. Sisanya adalah mereka yang menolak menyerah, dan mereka mungkin bukan tandingan Xiao Hei. Master Dao Guang mengelus janggutnya dan berkata metode ini bagus. Nah, kenapa aku tidak memikirkannya? Lu Fan, beritahu Xiao Hei. Tidak masalah jika kamu membiarkan dia menghabisi seseorang. Selama dia tidak melakukannya, jika kamu tidak menghabisi seseorang, apapun akan berhasil. Jika kamu ingin memukulnya, tidak masalah. Mereka takut tidak ada yang akan mengganggu kita lagi. Setelah mengatakan itu, Guru Yiking dan Guru Dao Guang tersenyum seperti dua rubah tua yang telah berkembang menjadi bentuk manusia. Setelah jeda, Guru Yiking berkata, baiklah. Ini tidak cukup. Kita harus sepenuhnya menghentikan pemikiran mereka untuk pindah ke rumah sakit lain. Han Feng, keluarlah dan beritahu mereka bahwa ketika kamu mengalahkan Xiao Hei, mereka juga akan mengalahkan cahaya emas boneka. Kemudian Anda dapat mentransfer ke Yiyuan-Yuan kami. Kelopak mata Lu Fan bergerak-gerak, mengalahkan boneka emas itu. Yah, bahkan jika Xuan Feng, Yan Qing dan yang lainnya datang, itu tidak akan sesederhana itu. Para siswa di luar ini, haha. Sepertinya mereka semua harus pulang. Han Feng berlari keluar dan mengumumkan sambil tersenyum, ketika Han Feng secara samar-samar mengungkapkan bahwa kekuatan boneka cahaya emas berada di puncak Waigang. Wajah semua siswa tiba-tiba menjadi pucat, dan beberapa siswa langsung meneriakkan makian. Yiyuan-Yuan, kamu bertindak terlalu jauh. Tidak ada yang bisa melewati ambang batas seperti itu. Kamu hanya tidak mau menerima orang. Han Feng mengedipkan mata pada Xiao Hei, dan Xiao Hei menamparkan orang yang mengeluarkan suara itu dengan cakarnya. Samar-samar, Han Feng berkata Yiyuan-Yuan sudah berpenduduk jarang. Ini berlatih ya, latihan elit itu. Kamu bisa masuk atau tidak jika kamu mau. Mereka yang tidak ingin melewati pos pemeriksaan bisa kembali sekarang. Aku menang tidak akan mengirimmu jauh-jauh. Semua siswa tersipu malu, berani marah tetapi tidak berani berbicara. Setelah beberapa saat, hampir semua siswa keluar, hanya menyisakan 3 orang. Han Feng memandang 2 atau 3 orang ini dan terkekeh. Dia tahu dengan jelas bahwa 2 atau 3 orang ini hanya mencoba melarikan diri, berpikir bahwa ini adalah metode yang khusus digunakan oleh Yiyuan-Yuan untuk menguji ketekunan siswa dalam dipindahkan ke rumah sakit lain. Selama mereka bertahan, mereka bisa bertahan. Tapi Han Feng memahami sifat Guru Yiking dan yang lainnya. Yiyuan-Yuan selalu hanya menerima orang-orang dengan temperamen yang benar. Guru Yiking dan yang lainnya telah menjelaskan bahwa mereka tidak ingin menerima siswa pindahan ini. Tidak ada gunanya mereka berlutut di sini selama 3 bulan. Han Feng tidak mau repot-repot mengatakan yang sebenarnya, jadi dia berbalik dan kembali. Lu Fan berdiri di samping Guru Yiking dan bertanya dengan lembut, Guru, tidakkah Anda menerima satupun dari mereka? Guru Yiking menyentuh perutnya dan berkata, mereka yang ditakdirkan untuk memperoleh Dharma, datanglah ke akademi saya. Mereka yang tidak ditakdirkan memiliki hak untuk mempelajari Dharma, menjauhlah dari saya. Anda bisa mendapatkannya dengan paksa. Lu Fan, apakah menurutmu Yiyuan-Yuan membutuhkan beberapa orang untuk meninggalkan akademi dan beralih ke akademi? Apakah siswa dari akademi ada di sini untuk pamer? Lu Fan mengangguk penuh pengertian dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat 3 orang yang tersisa di luar pintu, dia menghela nafas ringan. Di sisi lain, di aula utama rumah sakit utama, Dekan menatap Luo Yu, yang duduk di sebelahnya adalah Master Meng Yun, Master Xuan Zhen, dan Master Shen Tu. Sudah beberapa hari berlalu, Luo Yu, dan kamu masih menolak mengatakan apapun. Kata Dekan perlahan. Seluruh tubuh Luo Yu gemetar, wajahnya kurus, matanya menonjol keluar, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Diam. Luo Yu menundukkan kepalanya dan tetap diam. Tuan Meng Yun memandangnya dengan tenang, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dekan menghela nafas dan berkata, Luo Yu, saya melihat bahwa Anda adalah murid Akademi Seni Bela Diri saya, jadi saya tidak menggunakan metode berurusan dengan pembudidaya IBL 15 yang umum di daratan Tiongkok pada Anda. Tetapi beberapa hari telah berlalu, dan kamu masih menolak. Hari ini, Master Shen Tu dan Master Xuan Zhen keduanya ada di sini. Jika kamu masih menolak memberitahuku, maka jangan salahkan aku karena kejam. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan padaku, di mana perginya teknikmu berasal? Luo Yu mengertakkan gigi dan tetap diam. Dekan menghela nafas dan mengangguk sedikit kepada Guru Shen Tu di sebelahnya. Master Shen Tu perlahan-lahan mengeluarkan pedang dari tangannya, pedang itu berwarna putih dan ada tulisan jalan yang benar terukir di atasnya. Pedang Zhengfa adalah pedang yang dirancang untuk menghabisi para penggarap IBL 15. Dimulai dengan anggota tubuh dan diakhiri dengan jutaan penyiksaan sampai mati. Setelah mengatakan itu, Master Shen Tu mengangkat pedangnya, dan cahaya pedang tiba-tiba muncul. Ancaman kematian menyerbu ke arahnya, Luo Yu membuka mulutnya, melihat pedang itu jatuh, dia akhirnya berbicara di saat hidup dan mati. Aku bilang,
Aku bilang. Pedang panjang itu berhenti 1 inci di atas kepala Luo Yu, dan energi pedang memotong rambut tipisnya, yang jatuh ke tanah. Menjelaskan, kata dekan dengan penuh hormat. Aura mengerikan yang keluar dari tubuhnya membuat tulang Luo Yu retak. Pegunungan Qingtian, 500 mil sebelah timur Gunung Yuling, di daerah kuno, ada sebuah rumah besar 500 kaki di bawah tanah. Itu ditinggalkan oleh seorang pembudidaya Ibel 15 yang kuat, master bela diri setengah langkah, dan di sanalah saya mempelajari darahnya teknik setan. Luo Yu menyelesaikan kata-katanya hampir kata demi kata. Tuan Sentu menatap tajam ke matanya. Selama ada sedikit fluktuasi di matanya, yang menunjukkan ada sesuatu yang salah, pedang Zhengfa di tangannya akan jatuh tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa saat, Master Sentu mengambil kembali pedangnya, berbalik dan berkata dengan tenang itulah kebenarannya. Dekan mengangguk ringan, dan guru Mengyun di sebelahnya berkata meski begitu, Luo Yu, kenapa kamu tidak melaporkannya? Apakah kamu begitu rakus untuk berlatih seni bela diri? Bukankah Akademi Piao Miao memberimu cukup seni bela diri? Aren bukankah kamu cukup kuat? Tuan Mengyun patah hati dan menghancurkan separuh kursi dengan satu telapak tangan. Luo Yu menunduk, tidak berani menjawab. Dekan merenung sejenak dan bertanya saya mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu, ada seorang siswa di akademi yang mempraktikkan keterampilan budidaya setan dan dikeluarkan dari akademi. Apakah dia ada hubungannya dengan Anda? Luo Yu berhenti sejenak dan berkata, Dekan sedang berbicara tentang saudari muda Zhang Yuhan. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya sedang memasok perbekalan di Gunung Jianbao, saya bertemu dengan saudari muda Zhang Yuhan secara kebetulan. Dia sangat tertarik pada saya, dan kami berhasil segera mati. Lalu, saat ini, suara hujan yang turun menjadi lebih pelan. Tidak ada perubahan pada ekspresi ketiga master tersebut, omong kosong seperti ini bisa dilihat hampir setiap hari di Akademi Seni Bela Diri. Guru Mengyun berkata lanjutkan, apa selanjutnya? Luo Yu berkata kemudian, atas permintaan saudari muda Zhang Yuhan, saya memberinya beberapa pil untuk meningkatkan kultivasinya, dan sebuah manik yang saya dapatkan dari mansion. Manik itu mengandung energi jahat, dan mungkin ada beberapa pembudidaya Ibel 15 di dalamnya. Saya sudah mulai berlatih teknik budidaya setan darah pada saat itu, jadi metode kecil ini tidak berguna bagi saya, jadi saya memberikannya kepadanya bersama-sama. Saya pikir saudari muda Zhang Yuhan mempelajari teknik budidaya setan melalui manik-manik. Meng Yun mengertakkan gigi dan berkata, baiklah, kamu Luo Yu, kamu tidak hanya secara diam-diam mempelajari teknik budidaya Ibel 15 sendiri, tetapi kamu juga secara tidak langsung menyakiti adik perempuanmu Zhang Yuhan. Ini adalah kejahatan yang keji. Saya khawatir tidak ada perbedaan antara kamu dan para penggarap Ibel 15 sejati itu. Dekan sedikit mengernyit dan berkata, bisakah beberapa pil dan manik ajaib kecil membuat kekuatan Zhang Yuhan meningkat begitu cepat? Sementara dekan berpikir, guru Sentu di sebelahnya berkata dekan, menurut saya prioritas utama sekarang adalah menemukan rumah besar itu terlebih dahulu dan menyegelnya atau menghancurkannya. Untuk menghindari kerugian lebih banyak siswa. Dekan memulihkan pikirannya dan mengangguk setuju itu benar. Sentu, telepon Kilin dan yang lainnya nanti, dan kita akan pergi bersama. Hancurkan rumah itu, atau segel. Memalingkan kepalanya, dekan memandang Meng Yun dan berkata, Meng Yun. Bagaimanapun, Luo Yu adalah mahasiswa kampusmu. Terserah padamu untuk memutuskan bagaimana menghadapinya. Mata Meng Yun berkilat tajam, dia berdiri, maju selangkah, dan menamparkan langsung wajah Luo Yu. Dengan kekuatan Tuan Meng Yun, bahkan jika dia tidak menggunakan Gangjin, tamparan ini sangat kuat. Dia langsung mengirim Luo Yu terbang 10 kaki jauhnya dan menyentuh tanah. Separuh wajahnya penyok karena pukulan itu, dan darah muncrat dari mulutnya. Hancurkan dantiannya, hancurkan budidayanya, dan habiskan 10 tahun di penjara bawah tanah. Meng Yun dengan dingin menjatuhkan hukuman kepada Luo Yu. Seluruh tubuh Luo Yu bergerak-gerak dan dia pingsan sepenuhnya. Hukuman seperti ini lebih mengerikan daripada merenggut nyawanya. Sebagai perbandingan, hukuman Zhang Yuhan berupa pencabutan kultivasinya dan dikeluarkan dari akademi bisa dianggap ringan. Luo Yu masih tahu dengan jelas di mana letak penjara bawah tanah Akademi Seni Bela Diri. Sesampai di sana, hanya ada 4 kata untuk menggambarkannya. Kehidupan di sana lebih buruk daripada kematian. Dekan mengangguk sedikit, hukuman ini tidak cukup. Tuan Meng Yun dapat mencapai langkah ini, dan dia sudah sangat puas. Dengan lambaian tangannya, Luo Yu dibawa pergi oleh beberapa instruktur. Mata guru Meng Yun menjadi sedih, menoleh, dan berkata perlahan Din, izinkan saya mengundurkan diri sebagai guru. Saya ingin bermeditasi. Dekan tertegun sejenak, dan guru Sentu juga tercengang. Mengulurkan tangannya, dekan baru saja hendak mengatakan sesuatu. Guru Meng Yun berkata dengan lantang saya telah mengambil keputusan. Setelah membuka mulutnya, dekan akhirnya tidak berkata apa-apa untuk menyelamatkannya. Master Sentu menghela nafas dan bergumam mengapa repot-repot.
Titik 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 titik. Suatu hari kemudian, Tuan Mengyun dengan tenang mengundurkan diri dari posisinya sebagai tuan, pergi ke daerah kuno bersama dekan dan yang lainnya, dan menutup rumah besar itu. Kekuatan rumah besar ini sebenarnya lebih kuat dari yang dibayangkan dekan, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk menghancurkannya begitu saja. Setelah menyegel mansion, Tuan Mengyun mengajukan diri untuk menjadi orang yang menjaga mansion tersebut. Pada titik ini, Guru Mengyun tinggal di daerah kuno. Saat ini belum ada yang menggantikan master baru Piao Miao Yuan, dan kami akan menunggu hingga festival tahun baru untuk membahasnya lagi. Tentu saja, semua ini tidak ada hubungannya dengan siswa biasa. Seluruh Akademi Seni Bela Diri sangat prihatin dengan masalah perpindahan ke Yiyuan Yuan. Saat para siswa yang lumpuh dan terluka oleh Xiao Hei kembali ke rumah sakit satu persatu. Semua siswa di Akademi Seni Bela Diri terkejut. Saya belum pernah mendengar ada cabang yang memiliki kondisi transfer yang begitu keras, dan saya belum pernah mendengar ada cabang yang tidak menganggap serius siswa pindahan. Sekalipun mereka tidak diizinkan masuk, tidak ada cara untuk mencuri uang dan bahan obat. Sekelompok mahasiswa membentuk tentara protes dan datang ke Yiyuan Yuan untuk memprotes dan meminta penjelasan. Pertengkaran itu berlangsung hampir sepanjang hari, dan akhirnya kakak senior Han Feng melepaskan Xiao Hei setelah pemukulan yang kasar, semua protes menjadi tenang. Guru yang lain tidak peduli, semua siswa yang ditipu bahan obat dan uang hanya bisa menelan pil pahit itu sendiri. Saat Han Feng sedang makan malam, dia berkata dengan bangga biarkan mereka membuat masalah. Dengan Xiao Hei di sini, siapa yang aku takuti? Apalagi menipu mereka dengan 10 koin emas. Lalu bagaimana jika 100 seperti itu? Klik. Lu Fan dan yang lainnya tampak tidak berdaya dan membiarkan saudara muda Han Feng melakukannya. Mereka hanya meminta kakak senior Han Feng untuk tidak menimbulkan masalah dan semua perguruan tinggi lainnya bersatu untuk mengalahkan mereka. Dengan cara ini, 2 hari pertengkaran dan keributan berlalu. Melihat kulit kakak senior Chu Xing telah meningkat pesat, Lu Fan dan yang lainnya memutuskan bahwa inilah waktunya bertarung untuk yang terakhir kalinya. On Mioin, nama ini dibenci oleh semua siswa Yiyuan Yuan begitu 3 kata ini disebutkan, kakak senior Han Feng dan yang lainnya mulai bersiap untuk melakukan sesuatu yang besar. Kakak laki-laki senior juga kembali untuk kesempatan langka untuk berdiskusi dengan semua orang. Awalnya, kakak laki-laki senior memutuskan bahwa dia akan berurusan dengan Yan Qing, tetapi lamaran ini ditolak oleh Lu Fan. Karena Lu Fan ingin meminta penjelasan secara pribadi dari Yan Qing. Lu Fan tidak akan pernah melupakan kenyataan bahwa dia hampir mati di tangan Yan Qing. Setiap orang menentukan waktu, menyepakati lawannya, dan mengasah pedang mereka. 2 hari kemudian, pedang itu menunjuk ke Yin dan Yang. Siapa yang dapat bersaing dengan $1? On Mioin, kami datang. 2 hari kemudian, matahari bersinar terang, udara musim gugur terasa segar, dan cuaca kembali cerah. Bagi siswa Yin Yang Yuan, setiap hari sangatlah indah. Mereka mempunyai pakaian untuk dimakan, makanan untuk dimakan, dan mulut untuk dibuka. Tugas sehari-hari mereka tidak lebih dari memperkuat budidaya, tinju, latihan pedang, meningkatkan kekuatan, dan kemudian pulang untuk beristirahat di bawah asuhan wanita cantik atau pelayan tampan. Beberapa siswa yang rajin bisa mengasingkan diri dan menghancurkan rumah dan bangunannya sendiri untuk berlatih suatu teknik tertentu. Lagi pula setiap rumah siswa cukup besar dan mereka tidak takut untuk menghancurkannya. Hancurkan saja dan bangun kembali. Kapan siswa On Mioin pernah khawatir tentang uang? Masalah apapun yang dapat diselesaikan dengan uang bukanlah masalah di mata siswa Yin Yang Yuan. Mereka adalah orang-orang yang bangga di surga, dan mereka memiliki gelar siswa cabang terkuat di Akademi Seni Bela Diri. Mereka adalah pemimpin di seluruh prefektur Donghua, tetapi semua siswa yang bisa masuk Akademi Yin yang sangatlah berbakat. Selama mereka menyelesaikan 3 tahun pelatihan di Onmyojia, setelah pergi, apakah mereka kembali ke keluarga mereka sendiri atau bergabung dengan kekuatan tertentu, mereka akan menerima perlakuan berstandar tinggi. Dapat dikatakan bahwa 3 kata Yin Yang Yuan adalah paspor untuk segala sesuatu di masa depan. Mereka bangga dengan budidaya Onmyojia, dan justru karena merekalah Onmyojia menjadi kuat dan diturunkan dari generasi ke generasi. Saudara Li, pernahkah kamu mendengarnya? Yiyuan Yuan sangat populer sekarang, dan banyak siswa ingin pindah ke Yiyuan Yuan. Cek-cek, Akademi Sampah yang awalnya tidak ingin dikunjungi siapapun kini telah menjadi roti kukus harum yang populer. Beraninya kamu menulis surat. Saudara Zhang, Yiyuan Yuan kini telah mencapai cabang peringkat kedua. Orang-orang dari perguruan tinggi lain ingin masuk. Itu adalah sifat alami dan manusiawi. Artinya, kondisi pintu masuk Yin Yang Yuan kami sangat keras. Jika tidak, pintu masuk Yin Yang Yuan kami, sudah ada orang yang berlutut di tanah, apakah kamu percaya? Haha, ini wajar. Bagaimanapun, Institut Yin Yang kita adalah cabang nomor 1 yang sebenarnya. Bagaimana perguruan tinggi lain bisa dibandingkan dengan Institut Yin Yang kita? Ya,
Sungguh konyol bahwa orang-orang di cabang lain berpikir bahwa Yi Yuanyuan dapat mengalahkan On Mioin kita. Jika mereka tidak membuka mata lebar-lebar, jangan katakan bahwa dua kekuatan utama Yi Yuanyuan terluka parah sekarang. Bahkan jika semuanya mereka baik-baik saja, bisakah kamu mengalahkan kakak senior Yan King dan yang lainnya? Seekor burung mengguncang pohon, dan kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Titik 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 titik. Kedua siswa On Mioin itu tersenyum dan berbicara dengan lembut. Di belakang mereka, ada lebih dari 10 pelayan. Ada yang membawa keranjang bunga, ada yang memegang senjata, dan ada pula yang melambai-lambaikan kipas katail, meski dalam cuaca seperti itu. Pertarungan seperti itu hanya bisa dikatakan biasa-biasa saja di On Mioin. Siswa On Myojia manapun akan terlalu malu untuk keluar menemui orang-orang tanpa ratusan pelayan di bawah komandonya. Bahkan sebuah makanan membutuhkan belasan juru masak untuk memasaknya bersama. Mereka berdua berjalan jauh keluar Yin Yang Yuan. Gerbang gunung besar Yin Yang Yuan diukir dengan karakter di kiri dan kanan, disepuh dengan cat api, membentuk sepasang bait. Menelan gunung dan sungai dengan amarah, membalikkan awan menutupi tangan dengan hujan. Gang mengguncang 8 daerah terlantar, mengubah Yin dan Yang, dan menggerakkan alam semesta. Gerbang gunung menghubungkan langit dan bumi, dan tingginya lebih dari 100 kaki, menjadikannya pemandangan yang spektakuler. Dua siswa Akademi Yin yang berdiri di depan gerbang gunung dan berhenti sejenak, dengan formasi besar Yin yang mengalir perlahan di bawah kaki mereka. Setiap operasi dapat mengekstraksi kekuatan langit dan bumi di sekitarnya dan kemudian menyuntikkannya ke dalam tubuh siswa. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa budidaya siswa On Mioin berkembang pesat. Salah satu alasan mengapa On Mioin menjadi nomor 1 di cabang begitu lama. Sementara kedua siswa itu bernapas lega. Tiba-tiba, sebuah pedang berat jatuh dari langit. Dentang, pedang berat itu disisipkan di depan kedua siswa itu. Mereka berdua kaget di saat yang bersamaan, dengan lambaian tangan, pelayan yang memegang senjata di belakangnya jatuh ke tanah, dan senjata di tangan mereka terbang ke tangan kedua siswa itu. Siapa yang datang? Suaranya nyaring dan bergema di lembah. Tiba-tiba, bayangan hitam besar melompat keluar dari depan dan sampai ke gerbang gunung dengan keras. Mengaum, raungan naga mengguncang langit dan bumi, dan dalam sekejap, seluruh siswa Akademi Yin yang mengarahkan pandangan mereka ke arah gerbang gunung. Seekor naga hitam besar muncul di gerbang On Yang Yuan. Ada dua siswa berdiri di punggungnya, tidak diragukan lagi Lu Fan dan Han Feng. Rasanya enak sekali. Haha, saat Xiao Hei bisa terbang ke langit, aku akan membiarkan dia membawaku dan mengayunkannya membentuk lingkaran dari atas halaman Yin Yang, lalu aku akan buang air kecil dari langit. Matahari pasti akan menjadi perasaan yang luar biasa memiliki leluhur yang hebat. Lu Fan mengabaikan pikiran vulgar kakak senior Han Feng. Dia berkata dengan keras, Yi Yuanyuan, datang dan tantang. Suaranya seperti guntur, dan guntur meledak di langit, dengan cahaya merah redup. Mata Lu Fan juga sedikit bersinar karena guntur. Ini adalah hasil dari latihannya selama 2 hari, teknik mengejutkan 5 guntur, dan tanda bahwa ganjin api dan guntur telah resmi memasuki panggung. Segera, dua siswa Yin Yang Yuan yang berdiri di depan gerbang gunung tercengang. Lihatlah naga hitam besar itu, apakah ini naga ibel 15 api hitam yang membuat Yi Yuanyuan menjadi terkenal akhir-akhir ini? Lihatlah Lu Fan dan Han Feng di punggung naga, pakaian mereka berkibar, keterampilan berburu mereka mengeluarkan suara, mata mereka seperti kilat, dan momentum mereka seperti pelangi. Gaya master. Setelah menelan ludah, kedua siswa itu berbalik dan berlari menuju pintu. Yi Yuanyuan ada di sini. Gelombang teriakan terdengar di Institut Yin Yang, dan banyak siswa dari Institut Yin yang bergegas ke gerbang gunung bersama para pelayan mereka. Pada saat yang sama, tanah di bawah kakinya tiba-tiba bergetar, dan dari ujung pandangannya, sebuah boneka emas besar melangkah maju. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap langkah boneka emas dapat menimbulkan debu yang tak terhitung jumlahnya. Dalam cahaya keemasan yang bersinar, ada dua orang berdiri di bahu. Mereka adalah Wu Wei, kakak laki-laki Yi Yuanyuan, dan Chu Tian, kakak kedua. Keduanya tersenyum dan melihat segala sesuatu yang ada di hadapan mereka, apa yang dimaksud dengan merendahkan dan apa yang dimaksud dengan pandangan yang jelas. Dengan senyuman di wajahnya, kakak laki-laki senior itu melambai kepada para siswa Institut Yin Yang, tetapi tidak satupun siswa Institut Yin Yang yang tersenyum. Semua tampak terkejut. Sungguh boneka yang mengesankan. Boneka emas itu berhenti di gerbang gunung Yin Yang Yuan dan berdiri bersama Xiao Hei. Pertarungan seperti itu membuat banyak siswa Yin Yang Yuan yang bangga dan sombong tidak bisa tidak mengungkapkan kekaguman mereka. Ini sangat mengesankan. Pada saat ini, benda lain terbang turun dari langit. Cermin yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan menyelimuti seluruh Yin Yang Yuan. Segera, sosok Master Yi King dan Master Dao Guang muncul di langit. Menyentuh perutnya, Guru Yi King tersenyum dan berkata pertempuran hari ini harus disaksikan oleh semua orang bersama-sama.
Siswa dari perguruan tinggi lain beruntung melihatnya. Tuan Dao Guang berkata dengan keras Xing Yuan, apakah kamu belum keluar? Hari ini, dendam antara kamu dan kedua rumah kita akan diselesaikan. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya muncul di halaman Yin Yang. Dengan rambut putihnya yang berkibar, Guru Xing Yuan dengan bangga muncul di mata semua orang. Yi King, Dao Guang, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah menunggu lama sekali. Saat Guru Xing Yuan selesai berbicara, seluruh formasi Yin Yang di bawah halaman Yin Yang tiba-tiba mulai berakselerasi. Semua orang melihat ke bawah dan melihat perang Yin yang mulai meningkat dan menyebar dengan cahaya yang menyilaukan, kemudian semua siswa Akademi Yin yang merasakan kekuatan mereka meningkat lebih dari 10%. Efek ajaib seperti itu membuat semua siswa Yin Yang Yuan berseru kagum. Ini layak untuk formasi besar On Mioin kita. Lu Fan dan yang lainnya tidak menyadari efek ini sama sekali, tetapi mereka tidak takut pada apapun. Lalu bagaimana jika formasinya diaktifkan? Mereka datang hari ini hanya untuk menamparkan wajah Institut Yin Yang. Sosok Yan King, Huan Yu, Yu Xin dan lainnya perlahan muncul. Kemudian dia berjalan cepat menuju gerbang gunung, mundur ke kiri dan ke kanan kemanapun dia lewat. Kalimat kakak senior Yan King dan yang lainnya ada di sini sudah cukup untuk membuat semua siswa Akademi Yin yang mengangkat tangan dan berteriak dengan liar, sambil berteriak serempak Yin dan yang tidak terkalahkan, Yin dan yang tidak terkalahkan. Suaranya nyaring, wajah semua orang penuh semangat dan kebanggaan. Adegan ini juga disampaikan melalui cermin. Setelah mahasiswa dari perguruan tinggi lain mendapat kabar tersebut, mereka semua bergegas menuju tempat yang jalurnya jelas. Bagaimana mungkin mereka tidak menonton adegan sebesar itu? Yi Yuan Yuan versus Yin Yang Yuan. Semua orang telah lama menantikan pertempuran ini. Bahkan Akademi Piao Miao dan Akademi Qingjian, yang baru saja dikalahkan oleh Lu Fan dan yang lainnya, mendirikan beberapa cermin besar sehingga semua siswa dapat menyaksikan pertempuran tersebut. Ayolah Lu Fan, 1 Yuan Yuan akan menang. Hancurkan Yin Yang Yuan. Segala macam teriakan terdengar di berbagai cabang. Di halaman Mingxin, kakak senior Mingzu, Ling Yao dan yang lainnya menempati sebuah aula besar. Mereka meletakkan cermin di semua sisi di depan mereka. Melihat lebih dekat, mereka bahkan dapat melihat dengan jelas berapa banyak rambut yang ada di wajah Lu Fan. Di halaman guntur, Rodan sendiri meletakkan cermin bening di dalam ruangan dan menyaksikan sambil tersenyum. Kekesalan aslinya kini hilang. Dia sedang bermain dengan bola petir di tangannya, yang samar-samar menampakkan semburan rasa dingin. Di Akademi Hengshan, banyak siswa dari Akademi Hengshan sedang menonton di arena seni bela diri, dipimpin oleh Qiao Xuan. Mereka berteriak dengan sangat memilukan dan histeris sehingga bahkan Lu Fan dan yang lainnya tidak dapat mendengarnya sama sekali. Di halaman Qingjian, Xuan Feng sedang berbaring di tempat tidur. Dia meminta seseorang untuk menyingkirkan cermin, tidak bermaksud untuk melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, katakan padaku siapa yang menang nanti. Baiklah, aku akan tidur siang. Di Yuan Yuan, Chu Xing baru saja bangun, berbaring, dan membuka pintu. Hari ini sepi sekali, aneh. Tidak ada siapa-siapa di sana. Melihat sekeliling, Chu Xing akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Saat dia melihat bahkan Xiao Hei dan boneka cahaya emas pun hilang, Chu Xing segera memegangi kepalanya dan berteriak. Ah, mereka pergi berperang, sial, mereka sudah pergi ke On Mioin. Yin Yang Yuan, di luar gerbang gunung. Yan King dan yang lainnya akhirnya muncul, mereka berlima berbaris dan memandang Lu Fan dan yang lainnya dengan tenang. Mata Yan King tertuju pada Lu Fan, dan senyuman kejam muncul di sudut mulutnya. Di langit, ada cahaya yang bersinar kembali. Sosok-sosok muncul satu demi satu, dipimpin oleh dekan, dan para master dari beberapa perguruan tinggi juga bergegas secepat mungkin. Bagaimana mungkin kami tidak berpartisipasi dalam acara besar seperti ini? Yi King, Dao Guang, Xing Yuan, Anda dapat menandatangani dokumen hidup dan mati terlebih dahulu. Saat mereka berbicara, 3 dokumen kehidupan dan kematian yang diringkas dengan cahaya muncul di depan mereka, setiap kata terdiri dari cahaya, tampak indah dan megah. Di bawah, lebih dari selusin instruktur dari On Mio Jia juga keluar. Dia maju dengan dokumen hidup dan mati di tangan, dan semua orang mulai menandatanganinya. Xiao Hei sebenarnya meminta dokumen yang ditandatangani, yang membuat beberapa instruktur tersenyum. Dokumen hidup dan mati telah selesai, pertarungan peringkat perguruan tinggi, Yi Yuan Yuan vs. On Mio Yuan. Kompetisi dimulai. Saat salah satu instruktur mengumumkan dengan keras, mata Yan King dan yang lainnya menjadi dingin. Pada saat ini, di langit, Xing Yuan tiba-tiba berkata tunggu sebentar, Yi King, Dao Guang, kamu Yi Yuan Yuan, apakah kamu berani melakukan pertarungan seni bela diri tanpa pandang bulu dengan Yin Yang Yuanku? Begitu Xing Yuan selesai berbicara, semua orang tiba-tiba berseru. Bahkan banyak siswa yang menonton di depan cermin berteriak. Itu terlalu kejam. On Mioin mencoba melawan Yi Yuan Yuan dengan nyawanya.
Adegan ini sangat menarik untuk ditonton. Lu Fan tampak bingung, dan kakak senior Han Feng di sampingnya menjelaskan dengan suara rendah, saudara muda Lu Fan, On Myujia benar-benar ada di sini untuk bertarung bersama kita. Yang disebut pertarungan sembarangan berarti kita tidak peduli pada satu dalam satu atau dua pertarungan seperti itu, 5 siswa dari kedua belah pihak maju bersama dan bertarung dengan santai. Bagaimanapun, pemenang tidak akan ditentukan sampai kelima siswa dari pihak lawan dikalahkan atau dibunuh. Lu Fan sedikit mengernyit, lalu tersenyum dan berkata, kalau begitu, On Myujia akan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan kita. Han Feng berkata nenek moyangnya sama saja. Jika tidak ada perbedaan, tidak akan ada perbedaan. Siapa yang takut pada siapa? Lu Fan mengangguk dan berkata ya, itulah yang ingin saya lakukan juga. Jauh di langit, wajah Master Yi King dan Master Dao Guang menjadi dingin. Perlahan, Master Yi King berkata Xing Yuan, karena kamu ingin bermain begitu besar, bagaimana kalau kita bertaruh pada hal lain? Xing Yuan berkata dengan lantang Anda bisa bertaruh pada apapun yang Anda katakan. Master Yi King berkata dengan lantang saya ingin loteng seni bela diri On Myoin Anda. Segera, wajah Tuan Xing Yuan berubah dengan liar, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata tidak masalah, jika kamu kalah, saya ingin kamu dikeluarkan dari Yi Yuan Yuan. Guru Dao Guang berkata dengan lantang tidak ada masalah. Semua percakapan antara dua orang itu disampaikan melalui cermin. Semua siswa bersemangat. Keren sekali. Master dari dua cabang benar-benar mempermainkan. Yang satu menginginkan fondasi cabang dan loteng seni bela diri, dan yang lain ingin menghapusnya dari daftar. Benar-benar kejam. Master Sentu berdiri di samping dekan dan berkata Din, apakah kamu tidak peduli? Mereka bermain begitu besar dan mudah terjadi sesuatu. Dekan tertawa dan berkata apakah ini sangat besar? Mengapa menurut saya tidak? Master Sentu langsung tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Melambaikan tangannya, dekan melepaskan 2 kontrak lagi, melayang di depan 3 orang itu. Master Yi King, Master Dao Guang, dan Master Xing Yuan memasukkannya ke dalam tubuh mereka tanpa ragu-ragu. Kontrak telah selesai dan perjudian dimulai. Master Yi King berteriak dengan keras Lu Fan, tunjukkan kekuatan terkuatmu, Wu Wei, jika kamu kalah, jangan berpikir untuk makan daging lagi. Guru Xing Yuan berkata dengan lantang semua siswa Akademi Yin yang harus kembali ke rumah mereka masing-masing dan tidak diperbolehkan keluar tanpa perintah. Mereka yang tidak mematuhi perintah akan dikeluarkan dari Akademi Yin Yang. Dalam sekejap, orang-orang terjatuh, dan hanya 2 kelompok orang, Lu Fan dan Yan King, serta sekelompok instruktur pengawas yang tersisa di gerbang Yin Yang Yuan. Boneka tidak boleh mengikuti lomba, simpan saja. Wu Wei dan Cutian tidak punya pilihan selain melompat turun dari boneka itu. Di langit, Tuan Yi King melambaikan tangannya, dan boneka emas itu perlahan mundur. Guru lain baru saja hendak mengatakan bahwa Xiao Hei tidak dapat berpartisipasi, tetapi Lu Fan tiba-tiba berkata ada 1 orang yang berkurang di sini, izinkan saya menebusnya dengan makhluk roh saya, dan makhluk roh itu juga merupakan bagian dari kekuatan tuannya, jadi itu bukan pelanggaran kan? Instruktur memandang ke langit dengan ragu-ragu, Guru Xing Yuan mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Dekan tersenyum dan berkata menghitung 1 binatang spiritual, kita akan menjadi 5. Lu Fan dan Han Feng segera tertawa sangat gembira. 200.